Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, malam ini kita sudah memasuki memasuki pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, apa saja materinya akan kita pelajari nanti? Materinya adalah mengenai diagram status ya. Apa saja nanti akan kita pelajari di dalam diagram status ini? Nanti ada pengertian tentang diagram status. Lalu ada mengenai status, event, dan transisi. Ada tentang composite state, ada contohnya ya, contoh diagram status seperti apa. Lalu ada studi kasus dari diagram status. Nah, yang pertama adalah mengenai diagram status atau biasa disebut juga dengan state diagram. Nah, diagram status ini biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, jadi diagram status ini kan kemarin ini masih termasuk salah satu di dalam kemarin UML ya, diagram-diagram di dalam Unified Modeling Class ya, UML, di dalam use case. Nah, kemarin sudah kita pelajari sebelumnya, ada diagram objek, diagram kelas, lalu ada diagram kolaborasi, diagram sequence. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai diagram status. Nah, jadi diagram status atau biasa disebut juga sebagai state diagram ya, digunakan untuk menyatakan kondisi ya atau status sebuah objek pada saat sistem informasi berjalan. Untuk state diagram ini atau diagram status diadopsi dari penggambaran kondisi mesin status ya, atau disebut juga dengan state machine. Nah, diagram status atau state diagram ini adalah diagram yang menelusuri objek melalui keseluruhan siklus hidupnya. Oke, kita lanjut. State diagram menggambarkan seluruh status yang memungkinkan objek-objek di dalam kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan status berubah. Nah, kejadian yang menyebabkan status berubah yang pertama, ada perubahan di dalam suatu state, itu namanya transisi. Lalu, suatu transisi juga dapat memiliki sebuah aksi yang dihubungkan pada status. Nah, simbol-simbol diagram status seperti apa saja nih? Nah, di sini bisa kalian lihat ya, daftar simbol-simbol di dalam diagram status. Status awal atau kondisi awal dia seperti ini ya, lambangnya bulatan hitam. Lalu ini artinya adalah status awal alur dari sebuah objek. Jadi sebuah diagram status itu harus memiliki sebuah status awal. Lalu ada kotak seperti ini ya, status ini merupakan simbol status, yaitu status yang dialami objek selama hidupnya. Lalu ada status akhir atau kondisi akhir. Nah, bulatan hitam, tapi ada bulatannya lagi paling luar. Seperti ini kondisi akhir alur hidup dari objek. Jadi sebuah diagram status juga memiliki sebuah status akhir. Lalu ada transisi, ya. Transisi itu adalah garis transisi antara status pada daur hidup objek. Nah, transisi ini biasanya diberi nama pesan yang ada pada diagram. Lalu ada panah ya. Panah ini adalah nama transisi. Ya, nama transisi. Jadi nama transisi tadi ya, garis transisi antara status pada daur hidup objek. Nah, transisi biasanya diberi nama pesan yang ada pada diagram sekuen, sehingga pesan pada diagram sekuen menjadi transisi bukan sebagai status. Nah, status merupakan kondisi yang dialami oleh objek, bukan merupakan pesan atau message. Transisi juga bisa memutar pada sebuah status. Lalu ada lagi garis melengkung seperti ini, itu artinya transisi internal melingkar ke statusnya sendiri.
Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengenai status event dan transisi. Status event dan transisi ya. Objek pada sistem mengubah statusnya untuk merespon event atau kejadian dan waktu. Secara umum, pendeteksian sebuah kejadian dapat menyebabkan sebuah objek itu bergerak dari satu status ke status yang lain. Nah, keadaan seperti ini disebut juga sebagai transisi. Nah, ini ada contoh nih, diagram status untuk objek order ya. Jadi sistem diawali pada status pemeriksaan yang akan melakukan kegiatan periksa item barang ya. Setelah itu, memeriksa apakah item tersedia atau tidak tersedia. Jadi ini contoh diagram status untuk objek order itu, cara bacanya adalah seperti itu. Nanti pada awal mulanya itu sistemnya akan diawali ada status pemeriksaan yang akan melakukan kegiatan untuk memeriksa item barang tersebut. Setelah itu akan memeriksa apakah item tersebut tersedia atau tidak tersedia. Nah, kalau itemnya tersedia, maka ke status pengiriman, kemudian ke status penerimaan. Kalau tidak tersedia, maka ke status batal. Jadi kalau item barangnya ada, maka nanti akan larinya ke status pengiriman, lalu ke status penerimaan. Kalau item barangnya tidak tersedia, maka akan ke status batal. Nah, contoh penggambarannya adalah seperti ini. Nah, tadi kita lihat ya, ada kondisi awal ya, ini kondisi awalnya. Lalu nanti akan dicek pemeriksaan ya. Tadi pemeriksaan akan dilihat apakah akan meriksa item barangnya apakah ada atau tidak ya tadi. Kalau tersedia maka akan ke status pengiriman lalu ke penerimaan. Seperti itu. Kalau nggak tersedia dia larinya ke sini batal ya statusnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah composite state. Nah, jika diagram status akan digunakan untuk sistem yang kompleks, maka perlu penyederhanaan. Nah, salah satu penggunaannya adalah dengan menggunakan substatus. Ya. Substatus ini dikelompokkan bersama-sama dalam status berdekatan karena penggunaan properti tertentu secara bersama-sama menjadi sebuah superstate. Ya. Composite state didekomposisi menjadi dua atau lebih substatus bersamaan atau menjadi substatus yang terpisah. Nah, contoh composite state itu seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi nanti jika diagram statusnya yang akan digunakan untuk sistem yang kompleks, maka nanti harus perlu penyederhanaan. Nah, salah satu penggunaannya adalah dengan menggunakan substatus ya tadi ya. Nah, substatus tadi dikelompokkan bersama-sama dalam status berdekatan karena penggunaan properti tertentu secara bersama-sama menjadi sebuah superstate. Nah, ini contoh composite state. Nah, sekarang kita masuk ke contoh diagram status. Misalkan ya, contoh diagram statusnya nih. Misalkan akan dibuat diagram status untuk sistem informasi Poltek online ya, melalui http://sispo.kampus.ac.id ya, misalnya yang dioperasikan oleh dosen. Nah, nanti jadi deskripsinya itu dari sistem ini adalah ketika si dosen melakukan login ke sistem, nanti akan divalidasi username dan passwordnya. Si dosen nanti akan input username dan passwordnya dia. Nanti lalu akan divalidasi oleh sistem. Nah, kalau valid, maka akan muncul tampilan pilihan yaitu olah nilai, absensi, forum diskusi, atau logout. Nah, ini contoh gambarnya diagram status sispo ya tadi ya. Nah, seperti ini. Mulai start, nah nanti dosen akan melakukan login ke sistem.
Ya, pertama dia idle dulu, terus dosen tersebut akan melakukan login ke sistem dengan menginput username dan password. Nanti akan dicek. Kalau valid, maka nanti akan muncul pilihan olah nilai, absensi, forum, atau logout. Kalau tidak valid, maka dia akan balik lagi untuk login kembali. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana contoh studi kasus diagram statusnya? Nah, contoh studi kasusnya akan kita gunakan di sini adalah studi kasus yang diambil dari sistem informasi manajemen perpustakaan ya, seperti pada bab sebelumnya. Jadi, yaitu diagram status dari sistem informasi manajemen perpustakaan. Jadi di sini ada diagram status dari setiap objek pada diagram objek sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, yang pertama ada objek login dari kelas login. Nah, dilihat patokannya dari diagram objek, yaitu login dari kelas login. Nah, di sini yang dilakukan apa? Nanti akan memasukkan username dan password pada saat login si petugasnya. Kayak tadi dosen ya, dia akan login dengan menggunakan username dan passwordnya akan dicek ya, apakah valid atau tidak. Lalu ada lagi objek main dari kelas kelas utamanya. Nah, di sini juga dia login, menunggu masukan dari user ya. Lalu akan memulai proses yang diminta. Lalu yang selanjutnya ada lagi objeknya. Jadi lihat patokannya dari diagram objek yang sebelumnya ya. Lalu MP dari kelas mengelola pustaka. Objeknya itu MP dari kelas mengelola pustaka. Di sini dia nginput, menunggu masukan, lalu nanti akan mengambilkan pesan dan menunggu event. Lalu nanti seterusnya adalah apakah dia akan mengubah pustaka atau hapus pustaka, function yang akan dikerjakan. Lalu yang selanjutnya ada objek MA dari kelas mengelola anggota. Sama dia input, menunggu masukan, lalu nanti akan menampilkan pesan dan menunggu event. Nah, tahap yang selanjutnya adalah apakah si petugasnya itu akan mengubah anggota atau akan menjalankan function mengubah anggota atau menghapus anggota. Lalu ada lagi objek pinjam dari kelas mengelola peminjaman. Sama seperti tadi, menunggu masukan, lalu nanti akan mencari function peminjaman, menampilkan pesan dan menunggu event. Setelah itu dia akan melakukan fungsi ubah peminjaman. Lalu ada objek DB dari kelas koneksi database, koneksi basis data. Ini untuk koneksi basis datanya ya. Pertama akan buka koneksi dulu, lalu akan menunggu. Setelah itu akan mengeksekusi query-nya. Nah, eksekusi selesai, tutup koneksi. Lalu ada lagi objek P dari kelas T pustaka, A dari kelas T anggota, dan pinjam dari kelas T peminjaman. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi itu tadi contoh diagram status untuk sistem informasi perpustakaan. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di modul ya mengenai diagram status. Silakan kalian kerjakan latihannya. Nanti setelah itu bisa dikumpulkan malam ini juga ya. Tidak banyak soal latihannya. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Ibu, boleh japri atau via grup ya. Itu latihannya ada kuis benar salah dan pilihan ganda saja kalau nggak salah sih ya. Bisa kalian lihat modulnya ya, ada di halaman 133 kalau nggak salah, 133 ada kuis benar salah dan ada pilihan ganda 10 soal. Nah, nanti minggu depan kita masuk materi mengenai diagram activity atau diagram aktivitas. Oh ya, untuk tugas proyek yang kemarin Ibu berikan yang per kelompok, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti dikumpul 1 minggu sebelum UAS. Nah, UAS itu nanti perkiraannya itu adalah sekitar awal Juli. Kita akan ujian akhir. Jadi, bagi yang belum mengumpulkan masih ada waktu 1 bulan ini.
untuk mengerjakan proyeknya yang kemarin ya, yang sudah Ibu bagi-bagi kelompoknya. Nah, silahkan dikerjakan, lalu dikumpulkan, dipresentasikan, dan diupload videonya ke YouTube ya. Nanti tinggal dikirim ke Ibu link YouTube-nya yang sudah kalian upload. Oke, itu aja. Ibu ingatkan tugasnya jangan lupa ya, 1 minggu sebelum ujian akhir, berarti itu paling lambat itu akhir Juni ya. Akhir Juni tugasnya kalian sudah harus mengumpulkan. Oke, itu aja. Jangan lupa latihannya dikerjakan tadi, kuis benar salah dan pilihan gandanya. Dan latihan esainya ya, yang basicnya saja dikerjakan. Oke, untuk malam ini pertemuannya Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.